وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan memohon pertolongan darinya, taufik darinya dan hidayah darinya, kita insyaallah akan membahas surat Al-Fil, ya, surat tentang pasukan gajah. Yang mana insyaallah itu akan kita rampungkan pada hari ini insyaallah ta'ala, atau duha waktu ini. Surat Al-Fil yang mana sepakat para ulama mengatakan itu adalah surat Makkiyah atau surat yang turun di periode Makkah, salah satu surat terpendek dengan 5 ayat. Juga umat sekalian dan para bapak sekalian rahimakumullah, kita selain Anda akan mengambil beristifadah dari tafsir Ibnu Katsir, dan insyaallah kita juga akan membaca kisahnya di salah satu website sunnah, kisah pasukan gajah. Kita ambil insyaallah di rumaisyaw.com. Ya, kita ambil di rumaisyaw.com dari 2 artikel insyaallah. Ya, yang pertama artikel berjudul Tafsir Surat Fil, pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, atau bisa cari di Google dengan keyword kisah pasukan gajah Rumaisyaw. Cari Google dengan keyword ini. Boleh lihat HP kok sekarang, ya. Tapi kalau ada notifikasi WhatsApp jangan dibuka, ya. Oke, jadi kalau di Google itu kisah pasukan gajah Rumaisyaw, bukan pasukan gajahnya milik Rumaisyaw, bukan Rumaisyaw nama websitenya, ya. Jadi nanti ambil 2 link, yaitu link tafsir surat Al-Fil, pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, dan juga link yang faedah sirah Nabi, sikap Abdul Muthalib ketika Ka'bah diserang. Itu nanti insyaallah. Ini sebagai pembukaan saja saya beritahu bahwa kita belajar tafsir dari kitab Ibnu Katsir dan juga dari website
salah satu sahabat kami, yaitu websitenya Ustaz Muhammad Abdul Twasikal hafizahullah. Oke, boleh kan pakai internet, boleh kan pakai website, nggak masalah kan? Hah? Jadi menjamak antara kitab dan online gitu ya. Yang penting dapat faedahnya insyaallah. Baik, kita bacakan terlebih dahulu tafsir surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia, yaitu Allah Ta'ala, telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Tadlil yaitu sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ya, nanti kita akan pahami makna dari ababil. Ababil itu bukan singkatan yang ada di Indonesia, ababil, abil itu bukan, itu ababil singkatan Indonesia itu. Tapi ababil di sini, ababil ini juga bukan nama burung. Bukan nama burung. Tapi keadaan dan sifat burung yang berkumpul ketika itu. Ya, tarmihim bi hijaratin min sijil. Ya, mana burung-burung itu yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka ja'alahum, yaitu Allah Azza wa Jalla, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yaitu benar-benar ya kopong, ya daun-daun yang dimakan ulat. Jadi bolong-bolong gitu. Baik, kita menuju tafsir Ibnu Katsir. Dari kitab tafsir Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi, kenapa kok saya ngomong langsung dia ini ya? Apa diedit atau bagaimana ini? Disensor tuh. Oke, saya nggak boleh ngomong berarti ini. Gimana? Ya, tes. Oke. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi minan ni'ami allati imtanna Allahu biha ala Quraisy. Ini kan terjadi di Makkah. Ayat ini mengisahkan tentang kejadian yang besar yang menjadi tanda-tanda kenabian pula. Ini adalah kenikmatan yang Allah karuniakan terhadap Quraisy. Quraisy itu suku yang dominan di Makkah. Ya, termasuk bangsa Arab, dan yang paling dominan Quraisy. Kalau di Madinah kan Aus dan Khazraj. Tapi kalau di Makkah Quraisy. Fima sarafa anhum an ashabil fil, atau surifa anhum min ashabil fil, yaitu mereka telah dialihkan dari pasukan gajah, diselamatkan dari pasukan gajah. Alladzina kanu qad azamu ala hadmil ka'bati wa mahwi athariha minal wujud. Yang mana pasukan gajah itu mereka berazam untuk menghancurkan Ka'bah dan menghilangkan petilasan atau efek, atau menghilangkan sama sekali, membumi hanguskan Ka'bah dari eksistensi. Yang melenyapkan Ka'bah sama sekali sehingga tidak terwujud lagi. Fa'adbadahumullah wa arghama anafahum wa khayyaba sa'yahum wa adalla 'amalahum wa raddahum bi syarri khaybah. Maka Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka, meluluhlantakkan segala rencana mereka, menyia-nyiakan usaha mereka,
ya, menyia-nyiakan perbuatan mereka dan mengembalikan mereka dengan atau membalas mereka, merespon mereka dengan seburuk-buruk kerusakan. Taib, mereka ini pasukan gajah, wa kanu qauman nasara, mereka itu Nasrani, mereka itu ahli kitab. Oke, mereka itu ahli kitab. Wa kana dinuhum idzaka aqrabu halan mimma kana alaihi Quraisy min ibadatil awthan. Agamanya Ashabul Fil, agamanya Ashabul Fil ini, yaitu Nasrani, itu lebih dekat dari segi keadaan beragama kepada Islam, lebih dekat dibandingkan agamanya orang-orang Quraisy musyrikin. Karena agamanya orang Quraisy jelas itu paganisme mutlak gitu, karena menyembah patung. Sebenarnya orang Nasrani, apakah mereka bukan paganis? Kalau kita perhatikan mereka paganis. Ya, mereka juga menganut paham hedonisme, ya, yaitu penyembahan terhadap berhala. Berhala ini maksud di sini yaitu Nabi Isa alaihissalam yang mereka lukiskan atau yang mereka buatkan sebagai patung di gereja mereka, di rumah mereka. Maka sebenarnya itu adalah agama paganisme yang mana itu diakui oleh sebagian dari pendeta Nasrani walaupun sampai sekarang. Sebagian mereka mengakuinya kok. Kalau misalnya agama mereka ini hakikatnya agama paganisme. Ya, kayak saya matiin sinyalnya aja. Ayo sob. Oh benar ternyata, Masya Allah. Iya benar karena sinyal ya. Baik. Jadi kondisi apa lagi ini? Apa saya harus matiin HP saya ya? Jadi kondisi atau keagamaan orang-orang Ashabul Fil itu lebih dekat kepada Islam dibandingkan agamanya orang-orang Quraisy. Ya, mereka itu ubadul awthan, penyembah berhala. Walakin kana hadza min babil irhasi wa tawti'ati lima ba'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini dimaksudkan dari kejadian ini yaitu sebagai pembukaan atau muqaddimah pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi dzalikal 'ami wulida ala asharil aqwal. Menurut pendapat ulama yang paling masyhur, di tahun gajah itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Belum diutus sebagai Rasul tentunya, baru lahir pada tahun itu. Ya, seolah-olah begini, seolah-olah ada isyarat seperti begini. Lam nansurkum ya ma'syar Quraisy 'alal habasyati li khiratikum 'alaihim. Jadikan orang Habasyah ini, yaitu pasukan gajah, mereka itu Nasrani. Orang Quraisy mereka paganis, musyrikun, penyembah berhala. Lebih dekat kepada Islam orang Nasrani jelas. Tapi kenapa kok yang Nasrani ini yang dikalahkan? Apakah ini menunjukkan Allah lebih ridha kepada orang musyrikin, paganisme, dan Allah lebih murka kepada ahli kitab? Tidak, melainkan kami tidak menolong kalian orang Quraisy, bukan kalian yang kami tolong dari kejaran Habasyah. Pada ujungnya sebenarnya bukan itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Bukan karena kalian itu menjadi orang-orang terpilih di atas ahli kitab, bukan. Walakin siyanat, tapi itu kenikmatan buat orang-orang Quraisy jelas. Walakin siyanatan lil baitil atiq alladhi sanushrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi bi'tsatin nabiyil ummi Muhammad. Tetapi kejadian ini sebagai penjagaan terhadap al-bait al-atiq, yaitu Ka'bah, yang kami akan memuliakannya, mengagungkannya dengan pengutusan Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya, sebagai akhir para nabi.
Ya, jadi ibrahnya kadang seolah dalam takdir itu kadang seolah-olah Allah itu menolong orang-orang yang lebih zalim. Ya, padahal hikmahnya itu bukanlah berujung pada pertolongan kepada orang-orang yang lebih zalim itu, melainkan ada hikmah lain yang itulah tujuannya terjadi hal seperti itu. Kayak misalnya kau melihat koruptor, orang-orang yang suka memakan harta haram, sehat-sehat aja, hidupnya dimudahkan, penuh dengan kemewahan. Dan adapun orang beriman terseok-seok dalam mencari rezeki, ya, dan dizalimi oleh mereka yang mengkorupsi itu. Apakah ini berarti Allah Ta'ala menolong orang-orang koruptor? Ya enggak. Walaupun orang koruptor Allah beri kenikmatan yang lebih dari segi materi duniawi, tapi hikmahnya terbalik, sebaliknya. Justru Allah Ta'ala menolong orang-orang yang beriman ini dengan tertatih-tatihnya mereka, dengan ringkihnya mereka dalam mencari nafkah, berjuang, itu untuk dihapuskan dosa-dosa mereka dan diunggulkan jauh dari segi pahala dan ketenangan hati. Wallahi harta haram itu tidak akan menenangkan hati. Ketenangan yang diberikan dengan harta yang haram itu adalah ketenangan yang tidak memuaskan, kenyamanan yang berupa kehausan. Kenyamanan yang berupa kehausan. Jadi jangan mengira bahwasanya jangan mengira bahwasanya orang-orang yang makan harta haram itu bahagia dengannya. Mungkin saja dengan itu dia akan makin besar dosanya, makin keras hatinya, makin tidak menerima kebenaran, dan juga makin mati hatinya. Serta juga bisa jadi ada masalah demi masalah di keluarga dan rumah tangganya, ya, dari harta yang haram. Oke. Boleh kita lihat dulu apa yang tadi saya sebutkan dari link. Ya, boleh dilihat pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Oke. Dikatakan, saya ringkas saja kisah pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Kisah ini menjelaskan tentang Ashabul Fil, pasukan gajah ingin menghancurkan rumah Allah yaitu Ka'bah. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Mereka pun mempersiapkan gajah untuk menghancurkannya. Gajah nggak ada di Arab gajah itu. Kali ini Abraha dari daerah bawah yaitu Yaman. Dan Yaman dekat dengan perairan, mungkin impor atau gimana nggak tahu, ya kan? Ya kan? Kita dari mana? Apakah dari India? Kalau gajah India ada, mungkin dari India kali, saya nggak tahu. Ya, ketika itu tidak ada infonya dari Abraha, ya, dari mana itu gajah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya pasukan mereka pasukan fakhirah, yaitu yang bermewah-mewah. Karena ketika dalam peperangan, umumnya orang-orang kafir itu akan membawa perhiasan mereka, akan membawa hal yang paling mereka banggakan, yang mana itu adalah kesia-siaan. Sementara orang-orang beriman, yang paling mereka bawa itu keimanan dan tekad untuk menjadi syahid. Tapi apakah boleh di peperangan seorang pasukan atau siapapun pasukan muslim itu berjalan dengan sombong dan membanggakan diri? Boleh dalam peperangan. Sebagaimana Nabi SAW melihat salah seorang pasukan muslim yang berjalan dengan membusungkan dada, maka kata beliau alaihissalam yang maknanya ini adalah jalannya para penghuni neraka kecuali dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam keadaan peperangan ditujukan untuk meninggikan kewibawaan kepada musuh orang-orang kafir. Pelajaran dari ini ikhwas sekalian dan umat sekalian, kalau ternyata kita itu punya jabatan dan membusungkan dada,
membesarkan mobil, mendahsyatkan sirine dan semisalnya untuk kesombongan di depan rakyat atau di depan kaum muslimin, maka ini termasuk penghuni neraka kalau tidak bertobat darinya. Iya. Untuk apa? Apakah dikira di jalan itu musuh semua sehingga harus disalib-salib padahal tidak ada kebutuhan mendesak? Maka ini arogansi yang ada di kalbu seseorang yang itu tidak diridhai oleh Allah, tidak pula diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kesombongannya orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah ketika itu. Ya, jadi saya nggak boleh ngelihat HP, nggak boleh ngomong. Ya, gimana? Apa kita selesai aja menghasilkan saya? Jadi ada waktu luang ini. Bismillah. Ini harus diruqyah apa gimana ini speakernya ini? Oke. Sampai mana tadi Umat? Sampai mana? Coba sampai mana, Pak? Sebelum speaker sampai mana ya? Atau enggak sampai mana-mana, kita di situ-situ aja. Tatkala mereka sampai situ. Tatkala mereka datang mendekati Makkah, orang-orang Arab tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadang mereka. Penduduk Makkah malah takut keluar, takut dari serangan Ashabul Fil tersebut. Jadi ingat di sini yang ingin dihancurkan itu Ka'bah, bukan rumah-rumah penduduk. Lantas Allah menurunkan burung yang terpencar-pencar, tayr, ababil, terpencar-pencar, tadinya terpencar-pencar, terus datang kelompok demi kelompok. Itu yang disebut ababil. Itulah yang dimaksud dengan tayran ababil. Makna ababil yaitu berkelompok demi berkelompok. Jadi kloter demi kloter banyak gitu. Itulah yang dimaksud tayran ababil. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Batu itu berasal dari lumpur atau tin yang dibentuk jadi batu seperti tafsir Ibnu Abbas. Jadi dia gundukan lumpur terbentuk menjadi batu. Ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar, matbuh. Matbuh itu dipanaskan. Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut. Lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut. Tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Lihat di sini, ketika tidak ada lagi makhluk yang secara logika realistis mau menolong atau bisa menolong, maka Allah Ta'ala mengirim bantuan dari pihak yang tidak disangkakan akan membantu, yaitu pasukan burung. Burung apa itu? Apa jenisnya? Allahu a'lam. Jadi jangan dikira ini burung namanya ababil. Bukan. Ababil di sini sifat, yaitu sifat bergerombolnya burung-burung itu. Ya. Apakah dia burung merak? Ya enggak mungkin lah. Ya. Wong di atas kok kemudian menjatuhkan dengan, ya kemungkinan ini adalah burung-burung yang pemangsa ya, yang itu kan biasa mencokot apa namanya? Mengholding mangsanya ya. Jadi kan bisa membawa batu gitu loh. Biasanya burung pemangsa yang memang burung yang buas ya. Taib. Dengan cara itu Allah Ta'ala membantu. Apakah orang-orang Quraisy ketika itu memprediksikan itu terjadi? Sama sekali tidak. Tapi mereka itu yakin bahwasanya rumah Allah ini pasti akan dijaga. Yakin. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kisah ini adalah dari kisah Raja Abrahah yang ingin membangun kanisah atau gereja di negeri Yaman. Tadinya ingin bangun gereja di negeri Yaman. Ia ingin agar haji yang ada di Arab dipindahkan ke Yaman. Jadi itu. Pengen agar pilgrimage, ya haji orang-orang, ya haji di sini syariat
yang diturunkan dari millah Ibrahimiyah, dari agamanya bapak nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masih terwariskan, namanya haji ketika itu masih ada, sudah ada dengan tata caranya. Sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, karena memang kok orang-orang pada berbondong di musim haji ke Mekah, Abraham melihat bagaimana kalau kita menjadi panitia haji tapi di negeri kita, Yaman. Taib. Abraha ini adalah raja dari negeri Habasyah yang berpenduduk Nasrani ketika itu, yang telah menguasai Yaman. Kala itu diceritakan ada orang Arab yang menjelek-jelekan kanisah, gereja orang Nasrani, sehingga membuat Raja Abraham marah. Lalu ia pun berniat menghancurkan Ka'bah. Ini salah satu kisah. Ya. Ada juga sebenarnya kisah lain. Ya, ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya. Dan ada pula kisah lain yang menarik, yang menjadi penyebab mengapa Raja Abraha itu marah. Ada yang mengisahkan bahwasanya ketika orang-orang Arab mengetahui Raja Abraha ini pengen menjadikan gerejanya itu sebagai pusat peribadatan haji, maka ada orang Arab mendengar, dan seorang Arab kemudian ada yang datang ke gereja tersebut suatu malam, kemudian ya BAB di situ dan membelepoti, apa bahasa gimana sih? Melulurkan, ya, mengitui lah ya di tembok, ya, di tembok kanisah atau gereja itu. Nah, dari sini kata dikatakan di sini wa ghadibat Quraisyun ghadban syadida, mendengar kabar seperti itu, yaitu bahwasanya gereja itu gereja di tanah Yaman itu pengen menjadi pusat sebagai pengganti Ka'bah, pusat haji, maka marah mereka. Hatta qasadaha ba'duhum, sampai kemudian sebagian dari orang Quraisy datang, atau sebagian dari orang Arab ya Quraisy datang atau menuju ke Yaman, sampai kemudian ada yang bisa masuk ke dalam gereja pada malam hari. Fa ahdatsa fiha waqra raji'an, maka ya membelepoti di temboknya tinja. Ya. Falamma ra'a as-sadanatu dzalika al-hadatsa rafa'u amrahum ila malikihim Abraha. Ini dari tafsir Katsir, bukan dari website. Maka ketika sadana juru kuncinya gereja itu melihat, para juru kunci gereja melihat kotoran itu, maka mereka pun kemudian melaporkan ke raja mereka Abraha. Ya, mereka bilang ke Raja Abraha, innama sana'a hadza ba'du Quraisyin ghadaban li baitihim alladhi dhahaita hadza bih. Wahai Raja Abraha, sesungguhnya yang melakukan semua ini cumalah sebagian orang Quraisy, karena mereka itu marah disebabkan kecemburuan terhadap rumah mereka, yaitu Ka'bah, yang engkau telah menyaingi rumah mereka dengan gereja ini. Faqsama Abrahatu la yasirunna ila baiti Makkah wa la yakhribannahu hajaran hajara. Maka Abraha pun bersumpah untuk, ayo kita datang, jalan yuk kita ke Makkah, ke Ka'bah itu, ayo kita preteli batu per batu di Ka'bah itu. Itu jadi tekadnya seperti itu. Ya. Taib.
Ini yang dihikayatkan. Kita lanjut ke website. Kisah ini mengingatkan orang Quraisy akan pertolongan Allah yang telah menghancurkan pasukan gajah dan juga menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengatur makhluk dan membinasakan musuh-musuhnya. Dikatakan oleh Al-Ustadz di sini di link di website ini, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun penyerangan gajah tersebut lahirlah Nabi SAW. Kisah itu adalah titik awal yang menunjukkan akan datangnya risalah beliau, atau itulah tanda kenabian beliau. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasul SAW dilahirkan pada tahun gajah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil." Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Ya, dihasankan oleh Syekh Albani hadis ini. Bahkan ada ijma' atau kesepakatan para ulama yang mendukung bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, seperti dikatakan oleh Ibnu Mundhir. Kata beliau, tidak ragu lagi dari seorang ulama kita bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Lalu beliau diangkat menjadi Rasul setelah 40 tahun dari tahun gajah. Kalau misalnya Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun, berarti setelah 15 tahun pernikahan beliau jadi Rasul dan Nabi dan Rasul. Itu ya, para ulama berbeda pendapat mengenai di usia berapa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Tapi yang masyhurnya di usia 25, ada yang berkata begitu. Sementara usia Khadijah 40, ada yang berkata begitu. Kalau memang itu sahih, dan memang usia Khadijah memang lebih tua daripada Rasulullah SAW, baik berapapun usia itu, ya, khilaf di antara ulama. Tapi di sini ada faedah juga. Sejak zaman Nabi SAW dan sampai kapanpun, rijal, laki-laki itu qawam, pemimpin perempuan, tanpa melihat usia yang mungkin agak cukup jauh. Kedewasaan itu ada sendiri, ada bab tersendiri, ada kedewasaan itu permasalahan sendiri, dan kepemimpinan juga permasalahan tersendiri. Ya, maka kalau misalnya Rasulullah SAW usia 25 tahun, kemudian nikah dengan perempuan atau janda usia 40 tahun, maka itu sesuatu yang bukanlah keburukan, bukan hal yang tabu, selama memang pertama itu akad yang syar'i, bukan yang batil, sah akadnya, dan kedua memang laki-laki ini bisa memimpin gitu loh, dan amanah, dan yang ketiga ya si perempuan mau, ya itu udah lengkap, khalas. Maka apa yang bisa menghalanginya kecuali hanya omongan masyarakat saja yang itu khayalan masyarakat ya. Iya. Kemudian di antara faedah juga tidak ada aib sama sekali seorang yang memang dia bertanggung jawab untuk menikah dengan janda yang memiliki kekayaan besar. Lebih-lebih jika janda itulah yang mengajaknya menikah, maka itu bukan suatu aib sama sekali. Karena itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala menggariskan takdir ini pada beliau untuk dijadikan ibrah oleh kita. Iya, saya memiliki murid pula ketika tahun 2018 atau 2017, beliau masih bujang dan muda sekali, dan sekarang usia mungkin baru mungkin 25 mungkin atau sekitar itu. Jadi ketika itu mungkin usia baru 20, ya usia kuliah. Ya. Waktu itu saya isi kajian di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Selesai kajian, beliau mendatangi ana dan bertanya tentang konsultasi tentang pernikahan. Ana bilang, nikah aja cepet-cepet, nggak usah ini. Dia sedang mencari jodoh gitu. Yang ajaibnya Allah pertemukan beliau ini dengan seorang perempuan ternyata yang merupakan seorang janda dan terlampau kisaran 13 atau 14 tahun di atas. Ya. Ya gitu. Ya, Anda nggak perlu menceritakan kronologi lebih detail karena itu bukan urusan kita juga ya. Nah, intinya sampai sekarang beliau Masya Allah langgeng. Langgeng atau langgeng gitu yang benar. Langgeng, oke. Anggaplah saya orang Sumatera jadi langgeng ya. Langgeng ya. Menjamak keduanya.
Jadi itu bisa terjadi pada dunia modern, ya, bisa terjadi pada kita, ya, sampai terlampau 13 tahun dan insya Allah awet dan punya anak dari situ, masya Allah, dan tidak masalah itu, tidak masalah sama sekali. Kadang-kadang kan omongan orang tuh, suaminya apa bahasa kasarnya berondong, kok muda banget itu suaminya itu, mau-maunya gitu dan seterusnya. Padahal kan urusan mereka itu. Ya kalau awet ya awet, kalau misalnya emang itu sah ya udahlah, mau kita apain coba. Ya kan? Kadang kita meneliti atau mengomentari rumah tangga orang padahal pakaian kita lebih sobek padahal. Baik. Jadi itu Nabi SAW usia 40 tahun beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Itu 40 tahun setelah tahun gajah ini. Baik. Kemudian ketika penyerangan Makkah tersebut, di sana ada orang-orang musyrik yang beribadah pada berhala. Jadi mereka musyrikun. Dan agama Nasrani lebih baik daripada agama orang musyrik. Kisah ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah pada Ka'bah bukan karena adanya orang-orang musyrik yang ada di sekeliling Ka'bah, bukan. Memang Allah memberikan kenikmatan pada orang Quraisy. Tapi ingat, tidak semua kenikmatan itu berarti merupakan perlindungan Allah terhadap mereka, bukan, belum tentu. Ya kenikmatan itu ya kenikmatan, tetapi hikmah ujungnya itu bukanlah di kenikmatan tersebut, melainkan agar mereka itu falyabudu rabb hadzal bait, bukan falyabudul asnam. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah, bukan kepada patung-patung yang ditempelin di Ka'bah. Namun karena untuk melindungi Ka'bah itu sendiri, atau dikarenakan pada tahun gajah tersebut akan lahir Nabi Muhammad SAW di Makkah, atau karena alasan keduanya, sehingga Ka'bah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi imbasnya Allah melindungi Ka'bah, imbasnya orang-orang Quraisy kena efek positifnya juga, gitu loh. Ya, kena efek positifnya juga. Ya. Demikian penjelasannya. Kita menuju link berikutnya, yaitu faedah sirah Nabi. Sikap Abdul Muttalib ketika Ka'bah diserang Abraha. Abdul Muttalib ini kakek Nabi SAW. Nama aslinya apa? Pernah saya sebutkan nggak sini? Nama aslinya Syaibatul Hamd. Ya, Syaibatul Hamd. Syaibah dan Hamd. Nama aslinya Abdul Muttalib bin Hashim. Nama bapaknya Hashim. Nama pamannya Muttalib. Dan nama aslinya Syaibatul Hamd. Apa Syaibatul Hamd? Syaibah dan Al-Hamd. Syaibah itu artinya di sini uban. Ya, rambut uban. Nah, itu syaibah. Makanya laki-laki tua atau orang tua disebut syebeh. Kalau misalnya di beberapa suku Indo-Arab, Arab Indo biasanya syebeh. Syebeh itu parents. Ya. Kalau nenek kakek, kalau kakek disebut njid, ya, biasanya. Nenek disebut jiddah. Gitu. Nah, kalau orang tua disebut syebeh. Syebeh ente kemana? Syebeh ente, gitu. Syebeh. Artinya syebeh ini orang tua. Disebut orang tua karena udah punya uban. Entah karena keturunan beruban atau karena banyak pikiran, pokoknya yang punya uban. Nah, di sini Abdul Muttalib lahir dalam keadaan udah beruban. Jadi dari bayi, dari umur 0,1 hari itu sudah kelihatan udah punya uban. Makanya disebut syaibah. Syaibatul Hamd, yaitu syaibah uban pujian. Uban puji, hamd itu pujian. Nanti cucunya namanya Muhammad yang terpuji, gitu. Nah, anaknya Syaibatul Hamd yaitu Abdul Muttalib, yaitu diantaranya Abdullah yang akan menjadi bapaknya, bapak kandungnya Nabi Muhammad, tapi tidak sampai ketemu. Oke. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi kita Muhammad SAW pernah menunjukkan satu pelajaran pada kita untuk tawakal saat sang raja Abraha ingin menyerang Ka'bah. Di sisi ini Abdul Muttalib ini seperti orang Islam yang bertawakal.
Tapi di sisi lain dia itu musyrik gitu loh. Jadi tetap musyrik gitu. Tapi kalau untuk urusan Ka'bah yang diserang, tawakal pada Allah. Sayangnya di urusan lain itu justru berbuat syirik ya. Saya padahal udah matiin segala-galanya loh. Tapi dia kalau saya ngomong doang dia bersuara itu apa emang mulut saya mengandung sinyal atau gimana ya? Gimana cara pengaturan supaya masa saya matikan HP-nya? Coba mobile networks ya saya matikan. Jebret ya. Bismillah. Kalau masih bunyi juga berarti ada dia. Oh, bener kan? Saya nggak tahu ini ada apa. Hah? Di antar jemaah mungkin ada yang bawa HP besar sebesar gaban mungkin atau gimana? Hah? Kayak bukan salah saya ini kayaknya. Apanya Pak, Bu? Jangan terlalu dekat dengan jemaah. Saya udah hampir 1 meter nih Bu, handphonenya saya pindahin. Karena apa Bu? Oh handphone di samping ini di jemaah Ibu. Oh coba apa ya dikumpulkan. Oh ya. Oke, mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Pada zaman Abdul Muthalib bin Hashim, peristiwa dan ini Abdul Muthalib termasuk tokoh ya, termasuk tokoh. Peristiwa pasukan gajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ringkasan kisahnya adalah Abraha yang menjabat sebagai wakil Raja Habasyah. Ya. Tapi bisa juga wakil raja ya berarti kan ya anggaplah sebagai raja juga orang penting di Habasyah yang berkedudukan di Yaman. Abraha menyaksikan orang Arab berbondong-bondong datang ke Makkah setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Ini orang Arab, keturunan Nabi Ismail, berbondong-bondong datang ke Makkah setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian dia membangun sebuah gereja besar dan mewah di Yaman, lalu dinamakan Al-Qulais. Al-Qulais. Tujuannya apa? Tujuannya mengalihkan maksud atau tujuan orang-orang Arab yang setiap tahun berpergian ke Makkah. Jadi ingin mengalihkan. Ya, jadi kalau bisa udah ke Yaman aja, gereja aja. Lalu kejadian tersebut sampai ke telinga seorang laki-laki dari Bani Kinanah, Arab. Dia melakukan perjalanan menuju ke gereja tersebut dan memasukinya pada suatu malam, kemudian melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Abraha yang mendengar berita tersebut akhirnya marah besar dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha lalu memimpin langsung pasukan tentara yang berjumlah berapa ini? 60,000. Ya. Bukan UC 1000 itu nama minuman. Ini 60,000. Dengan fasilitas 60.000. Dengan fasilitas pasukan yang dilengkapi dengan beberapa ekor gajah. 60.000. Ya Pak ya. Itu stadion mana yang menampung itu? Di Indonesia. GBK alhamdulillah bisa sampai 100.000 bisa itu. Iya. Fasilitas pasukan dilengkapi dengan beberapa ekor gajah. Orang Arab itu nggak pernah lihat gajah. Iya, ketika itu nggak ada website atau Google yang menerangkan tentang gajah. Nggak tahu mereka tentang gajah, nggak tahu itu binatang aneh bagi mereka. Karena gajah nggak tinggal di padang pasir. Ya, iya gajah tinggal di savana, di padang Sahara, di Afrika, di padang ilalang dan semisalnya itu ya, karena ada tumbuhan juga. Tapi kalau di padang pasir nggak kuat mereka. Ya, jadi nggak ada gajah. Jadi ngeliat gajah itu, masya Allah nih beda nih.
Mereka berjalan menuju tujuan dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangnya hingga tiba di sebuah tempat yang bernama Al-Mughammas, 24 kilometers from Makkah City. Ya, 24 km dari kota Mekah. Di tempat itulah mereka mengambil harta milik orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Waduh. Lantas Abdul Muttalib datang menemui Abraha. Kenapa? Karena 200 unta loh. Unta kan barang mahal ketika itu, baik sebagai kendaraan maupun sebagai ternakan. Itu benda mahal itu. Sekarang kalau kita punya showroom isi 200 mobil dirampok sama Putin, kira-kira gimana? Datang nggak ke Putin? Pak Ura gitu. Ini saya 200 mobil ini, nagih 200 mobil yang telah diambil oleh Putin. Misal, berani nggak kira-kira Pak? Berani karena demi mobil ya? Nggak berani kok, kita orang zaman kita sekarang. Tapi orang Arab itu termasuk berani. Lantas Abdul Muttalib datang menemui Abraha. Begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, ia menghormati dan memuliakannya. Kenapa? Karena pertama, Abraha tahu dari sikap Abdul Muttalib datang gitu sendiri atau mungkin ini orang penting, tokoh dan orang pemberani. Ya, itu sangkaan dari Abraha. Ini datang nih Abdul Muttalib ini, wah pemberani ini, baru nih tokoh nih yang berani ngadepin saya. Jadi dihormati dan dimuliakan oleh Abraha. Itu yang pertama. Kedua, disangkanya oleh Abraha, Abdul Muttalib ini pengen mendefend, yaitu membela dan mempertahankan Ka'bah. Jadi, nah ini baru saya ketemu dengan yang sepantar lah gitu, lawan gitu loh. Jadi nggak mulus-mulus amat kayak gitu perjalanan. Ada kayak gini yang mau mempertahankan Ka'bah, gitu sangkaannya. Begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, ia menghormati dan memuliakannya. Abraha lantas bertanya maksud kedatangan Abdul Muttalib, tapi dijawab gimana? Maksud saya mendatangimu adalah memohon pada Raja Abraha untuk mengembalikan unta-unta milikku yang ditawan. Ujung-ujungnya ya unta yang dicari, bukan mendefend Ka'bah. Maka apa kata Abraha? Semula saya kagum kepadamu ketika mereka datangmu. Kemudian saya tidak lagi menghargaimu setelah kamu berbicara kepadaku. Apakah kamu cuma mikirin untamu dan sama sekali enggak mikirin tuh Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyang? Padahal kedatanganku kemari untuk menghancurkan Ka'bah itu. Jadi yang kepikiran kamu kok malah unta gitu loh. Malah hewan ternak, bukannya itu loh agamamu pikirin gitu. Maka kata Abdul Muttalib, saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Ka'bah, maka pemiliknya yang akan menjaganya. Masya Allah, Abdul Muttalib itu. Maka kata Abraham, nggak ada yang mampu mencegah saya. Kalau kata Abdul Muttalib, itu urusan kamu dan pemiliknya, yaitu urusan kamu dan Allah nanti. Lihat. Maka faedah yang bisa diambil, walaupun Abdul Muttalib seorang musyrik dia. Ia mengajarkan pada kita untuk bergantung pada Allah, tawakal untuk urusan-urusan yang kita mampu dan yang tidak kita mampu. Apalagi yang tidak kita mampu, ya udah siapa lagi yang kita bisa bergantung padanya? Cuman Allah. Dan yakin akan datangnya pertolongan dari Allah, harus yakin. Kalau emang etikat kita baik, niatan kita kuat, azam kita juga bagus, ya udah Allah lah yang akan mengurusnya, Allah yang akan menolongnya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Padahal ia ini adalah seorang musyrik karena masih menyekutukan Allah dalam beribadah, masih menyembah patung. Namun coba kita lihat bagaimana kelakuan sebagian kita. Ini ibrah, faedah buat kita nih. Untuk urusan menjaga rumah, mereka tidak sandarkan pada Allah. Mereka sandarkan agar rumahnya bisa terus dijaga adalah pada sesuatu yang diharamkan. Misal 1 atau 2 ekor anjing herder yang dikhususkan untuk menjaga rumahnya. Apa hukum manusia atau muslim memelihara anjing? Dilarang. Hukum asalnya dilarang. Kata Nabi SAW, man iqtana kalban laysa bikalbin masyiyatin aw dariyah naqasa kulla yawmin min amalihi qiratan. Barang siapa yang iqtana ini memanfaatkan anjing, maksudnya menjadikan anjing itu sebagai hewan
peliharaan atau hewan yang ditetapkan di rumah. Barang siapa yang melakukan itu bukan untuk bermaksud menjaga hewan ternak, kalb masyiyah, ya, kalbi masyiatin, kalbu masyiatin yaitu anjing untuk masyiyah. Masyiyah itu hewan ternak. Anjing untuk menjaga hewan ternak. Nah, itu boleh. Atau dhariyah untuk dilatih sebagai anjing berburu, itu boleh. Tapi tetap enggak boleh diperjualbelikan. Barang siapa yang memelihara anjing begitu saja tanpa maksud menjaga hewan ternak atau berburu, maka setiap hari pahala amalannya berkurang sebesar 2 qirat, dan itu besar. Amalan kita aja enggak seberapa. Ya, amalan kita enggak seberapa. Udah gitu dikurangin 2 qirat per hari, per day. Sebulan berapa qirat itu? Ya, 60 qirat. Udah gitu amalan sedikit lagi. Dan dari sedikit itu enggak terima lagi. Itu enggak punya amalan. Berarti dosanya 2 qirat lagi, dosanya yang tadinya diambil pahalanya, dikurangi pahalanya karena enggak ada pahala, jadi numpuk dosa. Jadi berbahaya sekali. Ini termasuk, jadi memelihara anjing termasuk dosa besar. Karena ada ancaman berkurangnya pahala, dan ini tidak sedikit pahalanya, maka ini berbahaya. Qirat itu apa? Seperti satu gunung, satu qirat satu gunung, ya. Dan wallahu a'lam seberapa itu kalau misalnya sudah sampai seminggu. Dan orang-orang yang memelihara anjing dari kaum muslimin itu berapa lama? Bisa bertahun-tahun. Bagaimana dengan orang kafir? Mungkin di agama mereka enggak dilarang, tetapi ketahuilah di akhirat nanti mereka juga akan kena dengan ini semua. Itu baru satu anjing. Kalau dalam satu rumah 3 anjing, gimana? Itu lebih parah lagi, berkali lipat kan? Ya. Kalau satu rumah anjing semua, termasuk pemiliknya, itu gimana? Karena orang-orang yang kufur kepada Allah itu lebih buruk daripada qiradah wal khanazir. Lebih buruk daripada kera dan babi. Anjing dengan babi mana lebih mending? Lebih mending anjing, terutama bagi orang Arab, ya. Bagi orang Arab itu seburuk-buruk permisalan bukan anjing. Kalau di kita kan sejelek-jelek permisalan anjing. Ketika seseorang dibilang anjing sama temannya, itu sejelek-jelek panggilan, ya enggak? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering anak-anak muda itu nyebut temannya anjing gitu. Bi. Bukan abi, tapi babi gitu, bilang babi temannya. Temannya dibilang gitu. Ini seburuk-buruk nih. Tapi bagi orang Arab sebenarnya anjing itu masih ada baiknya bagi orang Arab. Seburuk-buruk misalnya bagi orang Arab itu himar, keledai. Padahal keledai juga ada bisa dimanfaatkan, yaitu untuk kendaraan. Bisa mengendarai keledai bisa. Tapi karena jeleknya dan karena bodohnya binatang ini, maka dan karena jeleknya suaranya atau suara ketawanya, maka dijadikan permisalan yang sangat buruk. Ya, makanya orang-orang ahli hadis dulu ketika melihat ada orang yang bicara agama atau bicara sesuatu yang dia bicaranya menyesatkan dan enggak ngerti apa yang dia bicarakan, maka kata mereka, ini rajul ajhal min himari ahli. Orang ini lebih bodoh daripada keledai peliharaannya. Itu di zaman ahli hadis zaman dulu mensifati sebagian orang yang bodoh berbicara agama atau bicara suatu hal dan dia enggak ngerti apa yang dia omongi, tapi dia ngotot, dia benar, merasa benar. Ini ajhal min himari ahli, lebih bodoh dari keledai peliharaannya. Karena keledai termasuk binatang yang paling dianggap bodoh oleh orang Arab. Ya. Tapi jadi hati-hati, ya. Ada beberapa muslim yang memelihara itu, bahkan berbangga masuk YouTube memelihara anjing. Bahkan ada yang jilbaban memelihara anjing. Ini maksudnya apa seperti ini? Ya, padahal dia tahu bahwa itu haram dan besar dosanya. Baik, kemudian yang kedua, untuk urusan nasibnya akan datang menggantung. Kok pada pihak asuransi? Oh ya. Oh, ini diantara kesalahan sebagian kita. Untuk urusan nasibnya yang akan datang menggantungkan pada pihak asuransi. Padahal yang menanggung nasib bukan pihak asuransi. Dari premi yang disetor pun belum tentu kita mendapatkan accident atau kecelakaan. Kenapa kita tidak pasrahkan diri kita, kendaraan kita, nasib anak kita pada Allah sebagaimana Abu Thalib pasrah pada Allah dalam kisah ini? Kalau misalnya asuransi tentang misalnya BPJS,
Itu kan hukumnya beragam, disesuaikan dengan konteks dan keadaan. Kalau misalnya dia pekerja, pegawai, dan memang dari kantor itu sudah dibuatkan untuk BPJS, ya mau nggak mau ya khalas. Ya kan terpaksa. Tapi apakah boleh dia menikmatinya? Nah itu dia yang menjadi masalah. Kalau dia misalnya memang mampu secara finansial untuk pengobatan tanpa BPJS, maka lebih afdal dia pakai uang dia saja kalau bisa. Kalau tidak bisa ya khalas pakai BPJS. Tapi kalau misalnya dia mampu dan nggak ada ikatan kantor untuk BPJS, maka lebih afdal tidak usah. Ya, menghindari syubhat dan khalas, tawakal sama Allah itu lebih afdal. Kalau ternyata memang dia termasuk orang yang berkekurangan dan BPJS ini termasuk darurat untuknya, ya untuk kedepannya, maka wallahu alam, mudah-mudahan diperbolehkan. Mudah-mudahan, ya saya bilang mudah-mudahan. Taib. Itu untuk artikel yang kedua. Mari kita kembali ke surat ini, yaitu surat Al-Fil. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebenarnya, silahkan. Saya kasih waktu berapa menit di penjelasan ini, nanti langsung sodorkan jika ada yang bertanya. Bapak-bapak juga kalau bertanya bisa langsung, kalau tidak ya sudah, ya saya sudahi nanti ya. Baik, kata Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada faedah di sini. Fa'ala rabbuka, yaitu Rabbmu berbuat. Ini menunjukkan isbat, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan. Karena ada sebagian dari orang yang menyimpang mengatakan bahwasanya Allah taala tidak memiliki perbuatan. Karena yang memiliki perbuatan hanyalah makhluk. Karena berbuat itu adalah suatu hal atau keadaan yang muhdats, yaitu yang terperbaharui. Yang tadinya tidak ada berbuat kok sekarang berbuat. Berarti ini sesuatu yang terperbaharui, dan Rabb atau Allah Azza wa Jalla tidak terperbaharui. Itu kata mereka dengan kalam omongan yang memusingkan. Padahal cukup aja kita katakan Allah Ta'ala berbuat sekehendaknya. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah inginkan, enggak diatur oleh logika manusia. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang maha kuasa dalam menanggulangi kaid atau makar, tipu daya siapapun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha membuat makar dan dan Allah Ta'ala pun bisa membuat makar, bahkan dia sebaik-baik pembuat makar terhadap orang-orang yang membuat makar. Adapun orang yang tidak membuat makar, maka Allah tidak akan membalasnya dengan makar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidak akan kembali makar, kembali madarat, tidak akan kembali madarat, makar yang buruk kecuali kepada pemiliknya. Yaitu jika seseorang melakukan makar, sebenarnya itu sama dengan menjadikan ada yang bumerang buat dirinya. Iya. Misalnya makar berupa santet, sihir, ya. Menyantet atau menyihir ruko orang, toko orang. Disihir, dibuat supaya panas, banyak nyamuknya, supaya pada bertengkar. Itu bisa terjadi itu. Ini kan makar dari dukun yang diorder oleh orang yang iri. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Tidak akan berpulang makar yang buruk itu kecuali pada pemilik asalnya. Maka pasti nanti getahnya atau pahitnya itu akan kembali kepada pemilik makar, yaitu orang yang mengorder dukun, dan juga dukunnya juga akan kena. Yakin insyaallah. Ya, siapapun yang membuat makar kepada kaum muslimin, maka akan balik makarnya kepada dirinya insyaallah. Ya. Kalau misalnya seorang suami atau istri membuat makar kepada pasangannya, maka akan kembali kerugiannya pada dirinya sendiri. Yakin akan kembali kerugiannya pada dirinya sendiri. Seorang suami misalnya bersikap keras terhadap istrinya, membuat makar, maka itu akan menzalimi suaminya, dirinya sendiri akan terzalimi. Ya. Ada pula misalnya di masalah talak, ya. Di masalah talak kadang terjadi kezaliman.
sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Jika kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian sudah sampai ajal atau waktu batas iddah, masa iddah hampir berakhir, maka pilihlah. You have two options. Engkau memiliki dua opsi. Opsi pertama, famsikuhunna bima'ruf. Pegang istri, yaitu lanjutkan pernikahan, rujuklah dengan cara yang baik untuk melanjutkan situasi atau status pernikahan ini. Karena talak atau cerai itu nggak langsung pisah, melainkan masih ada masa iddah. Kalau misal di kehidupan di kondisi normal, non hamil, masa iddahnya 3 kali quru, yaitu masa haid. Kalau misalnya dalam kondisi hamil ditalak dia, maka iddahnya selesai lahiran. Ya, maka kalau misalnya 3 kali masa haid belum dirujuk, nih mau selesai nih haidnya yang ketiga, maka pilihan pertama, rujuk dengan cara yang baik, atau sarrihuhunna bima'ruf, atau bebaskan dia dengan cara yang baik, tidak dicaci maki, udah kamu pulang aja, nggak apa-apa, selesai masa iddah pulang. Maka berarti kalau udah pulang, berarti resmi dia menjadi janda. Adapun kalau di masa iddah itu belum jadi janda, belum jadi janda, dia masih berstatus sebagai istrinya. Nah, kata Allah, wala tumsikuhunna dirara lita'dadu, dan janganlah kalian hold her, yaitu jangan kalian tahan dia, jangan kalian rujuk dia dengan maksud dirar lita'dadu, dengan maksud memberi madarat untuk perasaan dia, untuk memberikan keburukan untuk perasaan dia. Gimana? Begini. Dahulu kala ada yang seperti ini. Aku talak kamu, kan terjadi tuh masa talak, masa iddah. 3 kali masa haid. Di penghujung masa iddah, sebelum selesai masa haid, kata suaminya, aku rujuk kamu, rujuk. Langsung diomongin lagi, aku talak kamu sekarang. Paham nggak para jemaah? Sehingga masa iddahnya nambah lagi 3 kali masa haid. Umumnya orang sebulan sekali masa haid. Berarti dia akan menghadapi 6 kali masa haid. 6 kali masa haid. Ini main-main. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ini kan zalim. Perempuan mana enggak sakit diperlakukan seperti ini? Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Lihat. Memang perempuan itu istri itu akan merasa tersakiti, tapi hakikatnya Allah Ta'ala katakan, siapa yang melakukan hal itu kepada istrinya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Walaupun istri sakit hati, tapi dialah yang akan terzalimi. Dia yang terzalimi, yaitu dirinya sendiri. Akan ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Maka siapapun yang buat makar tanpa hak, maka akan kembali menjadi bumerang buat dia pada waktunya nanti. Jadi siapa yang menipu sekarang, mendapatkan keuntungan dari penipuan dan seterusnya, kelak akan kena getahnya biiznillah ta'ala. Ya begitu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka kalau Allah Azza wa Jalla ingin menjaga suatu pihak dari makar-makar tertentu, maka Allah Ta'ala akan menyesatkan makar-makar itu dari tujuannya. Enggak jadi, enggak sampai. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Dan Allah Ta'ala mengutus atas mereka, di sini wa arsala alaihim, bukan wa arsala ila. Kalau wa arsala ila itu mengutus kepada, yaitu mengutus untuk suatu kebaikan. Tapi wa arsala ala mengutus untuk menimpakan suatu keburukan. Mengutus untuk menimpakan keburukan atas mereka. Tayran ababil, burung ababil, bukan ababil namanya. Ababil di sini yaitu berkumpul, berjamaah. Tapi ini untuk sifat untuk burung. Maka kalau misalnya ada jemaah umroh travel ababil 1, ababil November, ababil Desember, ya enggak, ini bukan burung, ini manusia. Jadi enggak bisa disebut ababil. Ya kata Ibnu Katsir,
Al-ababil atau kata Ibnu Hisham ababil namanya al-jama'at, yaitu para jemaah-jemaah. Tapi jemaah yang maksud di sini adalah burung, bukan, enggak, jangan manusia jangan diababilin ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung itu melempari mereka dan hijarah. Hijarah itu bebatuan dan sijil itu materi aslinya yang panas, lumpur yang mungkin panas, tanah liat yang mungkin panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh siapa? Oleh apa? Oleh ulat sehingga bolong-bolong tubuh mereka. Nauzubillah. Ya. Taib, untuk tafsir kita sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada bapak-bapak yang mungkin mau bertanya, bapak-bapak? Ya. Tanya apa aja, Pak atau ibu-ibu, silakan mau tanya apa gitu. Ustaz, saya mau bertanya. Pak, tolong Pak, ini Pak ini kira-kira cocok nggak di sini? Nggak usah, ya udah. Baik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita scan ya. Kita scan ternyata nggak lolos scan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya soal ibadah haji yang dilakukan kaum Ibrahimiyah dulu. Maksudnya Ibrahimiyah di sini mungkin pengikut ajaran Nabi Ibrahim ya. Apa sama seperti pelaksanaan haji seperti kita saat ini, tawaf, sa'i, lempar jumrah? Wallahu alam. Saya nggak berani bilang sama, nggak juga berani bilang tidak sama. Wallahu alam. Yang pastinya kalau syariat kita ini ada semua aturannya lebih lengkap. Adapun ketika itu apakah ada, kalau tawaf iya. Tapi apakah sa'i, lempar jumrah itu bagaimana, saya nggak berani menjawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, apa hukumnya dan dalil khusus untuk kegiatan sedekah yang biasa disebut Jumat berbagi dengan membagikan makanan atau sembako? Boleh? Boleh, benar? Hah? Dari senyumnya antum kayaknya agak pahit ini, boleh nggak ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi hukum Jumat berbagi, apa hukumnya? Asalnya berbagi hukumnya mustahab, dianjurkan. Apalagi membagikan makanan dan sembako. Karena membagikan makanan itu kata Nabi SAW, afshus salam wa at'ibut ta'am ya. Afshus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam, kata Nabi SAW. Tebarkanlah oleh kalian salam dan berikanlah makanan dan solatlah di malam hari ketika orang-orang pada tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi it'amut ta'am itu termasuk hal yang dianjurkan. Juga kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian itu untuk mencari wajah Allah, tidak menginginkan ganjaran dari kalian, balasan dari kalian atau terima kasihnya kalian. Oke, itu berarti hal yang disyariatkan. Cuman sekarang permasalahannya adalah tagline atau ikatan dengan hari Jumat. Apakah ada dalil khusus untuk hari Jumat? Sebelum ke hari Jumat,
begini, para malaikat itu di pagi hari itu berdoa kepada orang-orang yang berinfak dan mendoakan keburukan pada orang-orang yang menahan infak padahal berhak untuk berinfak. Allahumma a'ti munfiqa khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, kata para malaikat. Ya, di pagi hari, di subuh hari atau pagi hari. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Karena memang fahuwa yukhlifuh, Allah pasti memberikan ganti pada orang yang berinfak. Allahumma amsik mumsikan talafa. Ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan-nahan infak kerusakan. Ya. Nah, ini di pagi hari malaikat mendoakan seperti itu. Tapi dari dalil ini tidak ada kekhususan fadilah atau keutamaan infak di pagi hari. Karena ini hanya menghikayatkan para malaikat mendoakan orang yang infak di pagi hari. Ya, jadi tidak nyambung kepada kekhususan infak di pagi hari. Ya, infak di pagi hari dengan niatan pagi-pagi udah sedekah itu bagus, tapi jangan dikaitkan dengan hadis atau doa tersebut. Karena doa tersebut itu global untuk orang yang sedekah di pagi, siang, sore, malam. Oke. Menuju ke hari Jumat, apakah ada kekhususan hari Jumat untuk sedekah? Maka yang lebih sahih adalah tidak. Tidak. Ya. Jadi masalah Jumat berbagi itu saya pribadi tidak sepakat. Ya. Tapi apakah sah sedekah pada Jumat? Ya sah. Cuman ini loh, cuman jangan ada pengkhususan, itu aja masalahnya. Dan jangan ada mindset bahwasanya sedekah di hari Jumat itu berbeda nilainya dibandingkan sedekah di hari lain. Ya. Yang lebih tepat kalau misal untuk beramal saleh, jika memang di konteks atau waktu tertentu membutuhkan dalil untuk fadilah waktu tertentu itu. Dan saya tidak tahu di sini dalilnya yang khusus betul-betul apa untuk sedekah khusus di hari Jumat, khusus bukan sedekahnya, mengkhususkan di hari Jumatnya. Tapi mungkin dalilnya, mungkin dalilnya adalah keumuman berbuat ihsan. Tapi itu dalil umum yang bisa dilakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Atau mungkin dalilnya adalah ini mendapat demi maslahat yang lebih besar, seperti kan biasanya bagi-bagi setelah salat Jumat. Apa hukumnya membagi-bagi makanan setelah salat Jumat? Ya. Pertama kembali ke hukum asal dulu, bahwasanya hukum asalnya adalah hal yang dianjurkan berbuat baik, baik di hari Jumat atau hari lain. Kedua, tapi pengkhususan membagi-bagi ini hanya di setelah Jumatan, ini dibagi menjadi dua model. Yang pertama, jika itu dilakukan kadang-kadang saja, maka yang seperti ini enggak masalah insyaallah, karena mudah-mudahan ini cuman occasional, yaitu aksidental saja, sekali-kali, tanpa maksud mengkaitkan dengan kekhususan Jumat. Itu enggak masalah insyaallah. Yang kedua, kadang-kadang dilakukan tetapi memang ada i'tikad tertentu bahwasanya ini Jumat dan ini adalah waktu momentum yang ada fadilah khusus untuk sedekah. Maka yang seperti ini saya pikir tahan dulu, walaupun makanannya tetap halal, tapi niatannya kalau bisa jangan mengkhususkan untuk Jumatan, untuk hari Jumat. Yang ketiga, rutin di sini kalau bisa jangan, tapi kalau itu terjadi maka tetap halal makanannya, hanya niatannya itu perlu diperbaiki. Jangan menganggap ada fadilah khusus di Jumatan, di sedekah makanan Jumatan ini. Begitu ya. Jadi semua itu terinci, dan kita hendaknya jangan melakukan sesuatu yang membuat orang mengira bahwasanya itu ada fadilah khusus padahal tidak.
Jangan kita melakukan sesuatu secara rutin yang membuat orang apa? Mengira itu ada fadilah khusus padahal tidak. Gitu ya. Ya. Contoh misal imam salat witir di 10 malam terakhir, itu di witir selalu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Akhirnya makmum itu mengira bahwasanya itu menjadi sunnah. Itu adalah sunnah karena seperti itu selalu imam kita. Maka kan orang jadi berpikir, oh berarti bacaan sunnahnya kalau 10 malam terakhir ini. Enggak seperti itu. Walaupun dibolehkan sekali-kali, asal jangan membuat orang mengira bahwasanya inilah bacaan yang semestinya dibaca atau menjadi sunnah yang jadi kebiasaan. Jangan. Ya, jangan begitu. Jadi kalau misalnya ada sedekah Jumat, apakah halal makanannya? Halal. Yang dikritisi adalah apa? Anggapan dan niatan bahwasanya ini. Dan juga yang dikritisi adalah membiasakannya. Karena itu akan membuat orang-orang awam mengira ini ada fadilah khusus kalau kita sedekah Jumat. Oke, seperti itu. Aslinya enggak masalah. Maksudnya makanan, kembali ke kaidah umumnya sedekah bagus, tetapi ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lain. Memang sih itu mengambil momentum untuk berbagi kebaikan kepada kaum muslimin, membagi makanan kepada mereka setelah Jumatan. Tapi ada sisi madarat lainnya, yaitu nanti anggapan mereka jadi beda untuk Jumatan. Dan juga ada madarat lainnya, yaitu mereka lebih pro ke masjid ini karena ada makanannya. Jumatan masjid ini ada makanannya, karena ada bagi makanan. Itu. Dan berikutnya adalah itu sebenarnya mendidik kaum muslimin untuk bermental miskin atau minta-minta atau mengharapkan makanan dengan ibadah. Kalau bisa hindari hal itu, tapi kalau menerimanya tetap halal insyaallah. Dan orang yang melakukannya, kita berharap semoga tetap pahalanya ada dan semoga Allah hapuskan kesalahan niatnya. Semoga. Begitu. Dan membagi makanan atau sembako itu tidak mesti di hari Jumat, jangan khususkan itu. Jumat boleh sekali-kali tanpa ada pengkhususan fadilah tertentu. Di hari lain fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Walaki mithluh, dan juga engkau. Izin bertanya Ustaz, apakah disunahkan membaca amin setelah baca surat Al-Fatihah di luar salat? Ketika kita niatkan ini membaca surat Al-Fatihah ini juga diniatkan sebagai doa di dalamnya, maka tafadhol silakan membaca amin. Tetapi yang lebih tepat adalah ketika di salat sebagai jawaban terhadap imam. Ya, waladhdallin, dan imam juga membaca amin karena memang dalam hadisnya pada saat konteks salat. Tapi bukan berarti kalau misalnya di luar salat membaca silahkan, enggak masalah. Tapi bukan suatu kebiasaan, itu aja. Adapun kalau misalnya dalam salat itu memang dibaca. Di salat jahriyah maksud saya. Di salat jahriyah. Karena memang, dan di salat sirriyah juga boleh. Tapi di salat jahriyah itulah yang ada hadisnya. Yaitu jika imam berkata dhalin, maka katakanlah amin. Barang siapa yang bertepatan dengan aminnya imam, maka ada fadilah tertentu. Maka seperti itu. Ya. Maka kalau misalnya kita baca Al-Quran dengan adanya doa-doa, kemudian kita membaca kadang-kadang membaca amin, maka kalau itu maksudnya kita seraya mengaminkan doa yang di Al-Quran itu, maka itu juga boleh, tetapi tidak dijadikan sebagai suatu rutinitas atau kebiasaan. Begitu. Karena dalam hadis Nabi SAW, beliau ketika sholat sunnah lagi baca Al-Quran di qiyam dan berdiri beliau, ada beberapa ayat tentang azab, maka beliau berdoa tentang azab. Ada beberapa ayat tentang surga, maka beliau berdoa meminta surga. Ini artinya Rasulullah SAW di antara sunnah beliau merespon apa yang ada di Al-Quran dari ayat-ayat. Direspon oleh Rasulullah dengan doa, dengan minta, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bolehnya kita merespon ayat-ayat tersebut selama itu bukan hal yang selalu dilakukan. Rasulullah nggak selalu melakukan itu, tapi sekali-kali beliau melakukan. Begitu. Dan di antara respon adalah amin. Ya begitu. Wallahu a'lam.
Iya. Baik, silakan. Bapak mungkin ada yang mau langsung bertanya, Bapak? Oh iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis bahwa sempat diazabnya suatu kaum itu kita tidak boleh berhenti lama-lama di situ. Itu penjelasan Ustaz. Iya Pak. Jadi kita dilarang untuk melewati, bahkan berhenti, apalagi berhenti di tempat yang atau apa istilahnya dalam hadis Nabi SAW, makanul azab. Ya, sebentar saya cek lagi hari. Tapi itu pernah saya kaji juga di kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, ya, tentang masalah melewati area yang kena azab. Coba saya cari persisnya hadis. Ya. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan melewati tempat yang pernah orang-orang penghuninya itu kena azab. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Jadi daerah di Arab itu ada namanya daerah Al-Hijr. Ya, di surat Al-Hijr itu ada Ashabul Hijr, ya. Yang itu juga kena azab daerah itu, dan suatu saat mendekati itu Nabi SAW melarang. La tadkhulu 'alal mu'adzabina illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke area yang pernah kena azab di situ, azab bencana karena maksiatnya mereka. Kecuali kalian dalam kondisi bakin, yaitu dalam kondisi menangis. Ya. Jadi kalau emang harus lewat situ, menangislah di daerah situ. Menangis karena khawatir, menangis karena takut sama Allah. Ya, bukan menangisi orang-orang yang mati itu, bukan. Menangis karena khawatir. Menangis karena meyakini betapa ngerinya azab Allah. Ya. Juga kata Nabi, fa illam takunu bakin, kalau kalian memang enggak bisa nangis itu, maka fala tadkhulu alaihim. Jangan sekali-kali masuk situ. Artinya hukum asas pertama adalah dilarang kita melewati atau masuk area yang dulu kena azab. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan area yang dulu kena azab? Yaitu area yang Allah khususkan penghuninya seluruhnya daerah situ kena azab. Adapun kalau area yang memang itu secara aksidental saja, maka itu enggak masalah. Faham enggak jemaah? Area yang atau rumah misalnya yang dulu qadarullah kebanjiran, atau qadarullah gempa, atau qadarullah rubuh, kemudian penghuni mati, atau kebakaran, penghuni mati dalam, ini bukan termasuk dalam hadis. Bukan termasuk dalam hadis. Ya, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama, diketahui oleh masyarakat sekitar bahwasanya memang itu di situ semuanya atau keumumannya itu ahli maksiat atau kufur kepada Allah. Itu umumnya desa situ ahli maksiat atau kufur kepada Allah. Walaupun ada orang alimnya. Itu satu. Syarat pertama, umumnya di situ penghuninya adalah ahli maksiat dan atau kufur kepada Allah, itu satu. Yang kedua, terjadi azab baik berupa penyakit yang menghancurkan semuanya, atau gempa bumi di daerah situ saja, atau dibalikkan bumi di daerah situ saja, maka ini termasuk daerah azab dulunya. Maka tidak boleh ada yang melewat situ, apalagi bermukim di situ, haram hukumnya. Asalnya begitu. Nah, kalau misalnya harus lewat, maka harus apa? Menangis. Menangis karena apa? Menangis karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Bukan menangis karena menziarahi kubur, menziarahi dari itu kemudian menangisi mereka, enggak boleh, enggak seperti itu maksud Rasulullah SAW. Kalau memang diyakini enggak bisa nangis di situ, maka jangan sekali-kali masuk situ. Makanya di daerah Legetan itu yang di daerah Wonosobo
Banjarnegara. Itu kan dia daerah bebukitan. Dan ada apa namanya? Bukan prasasti, apa sih namanya? Prasasti ya. Inian tugu. Ada tugu tersendiri di daerah itu. Kita kalau lewat di bukit lainnya boleh ngelihat itu. Yang dilarang la tadkhulu alaihim. Dukhul alaihim yaitu masuk ke daerah itu, bukan lewat di luar daerah itu. Kalau lewat ngeliatin doang enggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya lewatin itu daerah itu, maka itu dilarang. Makanya nggak ada orang yang boleh tinggal di situ. Walaupun di daerah itu beberapa petaknya pertanian sih, udah dicocok tanam Allah sebagai. Tapi kan orang-orang awam. Dan memang historinya benar. Orang-orang situ semua tahu bahwa daerah itu dulunya ahli maksiat mereka dan kufur, berbuat syirik pada Allah. Maka dibalikkan itu ada kata mereka, bagian bukit yang sebelah itu seperti lompat ke mereka gitu loh. Jadi kalau memang kaum Nabi Lut itu kan dari faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, itu kan ya diangkat, kemudian dibalik, kemudian dilempari dengan batu-batu panas. Itu kaum Lut. Ya. Nah, kalau misalnya yang legetan ini dari bukit lainnya, ada bongkahan tanah besar atau longsoran, entah gimana, pokoknya malam-malam itu pagi, dan suara besar sekali terdengar oleh banyak dari bukit, kemudian paginya sudah tertimbun semuanya. Maka ini daerah azab, ya daerah azab, karena semua orang tahu ini daerah maksiat dulunya. Begitu. Ya. Maka wallahu alam. Itu yang dimaksud seperti itu. Iya, Pak. Ya, bagaimana dengan daerah yang diadab Raja Abraham, tempat Raja Abraham diadab itu sekarang tempatnya di mana? Dan boleh nggak kita singgah di sebentar? Kalau itu saya nggak tahu benar-benar, Pak. Yang tadi disebutkan sekitar sekian puluh kilometer dari Mekah, ya kan? Itu sejujurnya saya sampai sekarang tidak tahu di sebelah mana. Dan saya juga belum bertanya kepada orang-orang di sana apakah daerah itu diisolir sekarang atau gimana, saya nggak tahu. Ya. Karena hal ini perlu exact, yaitu exact itu apa? Lokasinya harus tepat di mana gitu loh. Kalau memang nggak ketahuan, ya kita nggak dibebani untuk pelarangan ini. Ya. Wallahu a'lam, ya. Seperti itu. Ustaz ingin bertanya, bagaimana atau sahkah salat di tempat-tempat rumah teman saya Muslim namun mereka memelihara anjing? Sebagian ulama mengatakan salat di area atau rumah yang ada anjingnya, ada yang mengatakan tidak sah dan ada yang mengatakan tetap sah namun berdosa. Namun yang pastinya rumah tersebut tidak dimasuki malaikat rahmat. Adapun sah atau tidak sahnya ini khilaf, tapi yang lebih tepat adalah selama anjing itu dan najisnya dia itu tidak menempel di tempat sholatnya, maka tetap sah. Namun yang perlu diperhatikan, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah itu. Iya, sebagaimana misal di rumah atau di kamar ada gambar yang terbuka, yang mana gambar tersebut bukan gambar yang mumtahan. Gambar mumtahan itu gambar yang direndahkan seperti keset atau yang remeh, ya, atau yang darurat seperti uang. Adapun gambar pajangan seperti foto di dinding, ya, maka yang seperti ini membuat malaikat rahmat tidak masuk. Apakah sholat di dalamnya sah? Sah. Sholat di dalamnya sah. Bagaimana kalau misalnya poster? Jelas poster. Apalagi anak-anak muda zaman 90-an dulu kan, beli poster di tukang agar-agar, beli poster di tukang gitu, poster bola, pemain bola, ya, artis, ya, grup band itu. Kemudian ditempel, remaja ditempel di dinding, dan dia sholat menghadap itu. Apakah sah sholatnya? Di sini rinci. Kalau misalnya sholatnya dia memang sengaja menghadap ke poster itu dan sengaja mempersembahkan sholat ini kepada orang di poster itu, maka ini berbuat syirik, bahkan bisa kufur akbar. Ya, misalnya poster ini kalau sekarang grup band nggak pakai lagi sekarang, malah justru sekarang kebalik, yang dipakai apa? Wajah ustadz, kiai, guru, dan wajah-wajah ulama.
kemudian taruh di depan, dia sengaja sholat untuk menghadap ini, maka ini bisa kufur. Karena apa? Dia sholat itu demi si pemilik foto ini, si muka foto ini. Ini bahaya. Tapi kalau aksidental saja, nggak ada niatan-niatan khusus untuk pemilik foto gambar, maka sholatnya sah. Namun dia kena dosa memajang foto dan juga kena dosa tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Karena di antara karakter orang kafir yaitu sholat mereka atau ibadah mereka di depan gambar-gambar. Itu orang-orang kafir seperti itu, banyak. Makanya antum lihat Nasrani, mereka doa ada patung Yesus di situ. Iya. Ini bentuk tasyabuh bil kufar. Jadi tetap sah mudah-mudahan sholatnya, tapi cari tempat lain atau bunuh aja anjingnya, ya. Gitu. Teman-temannya punya anjing Muslim, sholat di situ. Aduh, daripada saya sholatnya bersubhat, adalah saya bunuh aja anjingnya gitu. Bismillah, plak mati. Ditanya, kenapa kok bunuh anjing saya? Ya daripada saya bunuh pemiliknya, gitu kan. Maka apakah harus dia mengganti harga anjing? Enggak. Dia enggak wajib ganti harga anjing. Karena anjing itu tidak termasuk mal yang bisa diperjualbelikan, maka tidak ada qimah, tidak ada nilai anjing itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri berdiam diri. Suami istri berdiam dan sudah pisah ranjang melewati masa iddah. Apakah kalau rujuk harus menikah lagi? Ya, kalau rujuk selesai masa iddah harus tidak bersama satu rumah, nggak boleh. Maka kalau mau rujuk harus dengan akad baru, dengan syarat-syarat sah akad nikah, yaitu satu, ijab qabul antara wali dengan calon mempelai. Baik mempelai ini langsung orangnya laki-laki atau perwakilan boleh. Yang kedua yaitu adanya dua saksi. Jadi ada ijab qabul, ada dua saksi dan ada wali. Ada wali. Dan itu boleh secara sirri atau bagaimana. Kalau ternyata dia belum mengurus akte cerai, maka alhamdulillah cukup sirri aja selesai gitu loh. Karena masih terdata kan di pemerintahan bahwasanya mereka masih suami istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi berangkat umroh seorang akhwat tanpa mahram hanya bersama rombongan umroh saja? Apakah diboleh? Tidak boleh. Harus bersama mahram. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut dan menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga riwayat Bukhari dan lainnya bahwasanya tidak halal bagi seseorang dalam Kitabul Hajj, ya. Imam Muslim meriwayatkan dengan hadisnya bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam konteks haji, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru safaran yakunu thalathata ayamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Atau intinya begini dalam hadis lain, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sehari kecuali bersama mahram. Kalau tanpa mahram maka tidak boleh, ya tidak boleh hukumnya. Rombongan umroh memang banyak perempuan dan laki-laki, tapi enggak ada yang mahram. Maka ini juga termasuk tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau dengan mahram bayaran? Ya ini akal-akalan travel. Maka ini tidak boleh. Dan travel itu memakan uang haram karena menipu. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Iya dengan mahram, tetapi di keterangan itu salah mahram gitu loh. Bisa paham enggak jemaah? Enggak paham. Jadi di datanya itu salah nama gitu loh. Dia mahramnya adalah Pak Fulan. Misalnya Pak Fulan ini adalah suaminya. Tapi di data mahramnya malah Pak Fulan suami orang misalnya. Apakah sah? Boleh? Ya boleh, karena ini hanya kesalahan di pendataan saja, enggak masalah. Karena secara hakikat enggak gitu, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita punya, oke, bagaimana kalau misalnya gini, dia pengen cari mahram, nggak ada mahram kan, maka travel menyediakan mahram berupa laki-laki yang siap jadi suami. Oh ini mantap ini.
Iya, bagus. Iya, jadi ya jodoh dapat, umrah dapat. Siap jadi suami. Taib, bagaimana kalau misalnya persetujuan di awal, ya insya Allah ini siap jadi suami, jadi mahram sementara, jadi suami sementara sampai berakhir travel umrah, perjalanan umrah. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Haram, tidak sah nikahnya. Ini nikah mut'ah namanya, nikah kontrak. Karena disebutkan di awal secara pengetahuan masing-masing atau secara tertulis atau terlisankan bahwasanya ini akan berhenti kemahruman ini dan persuamian ini selesai trip. Oke. Tapi kalau misalnya pihak travel bilang, "Bu, ini ibu nggak ada mahramnya. Apakah ibu mau kita mahramkan dengan kita sediakan fasilitas berupa suami? Kita akadkan nanti, yang penting ibu ada wali." Oh gitu. Iya, soalnya ini ada orang lagi nyari jodoh. Ya. Jadi sekalian, boleh Pak gitu. Oke, boleh. Ya udah, terjadi akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan, nanti walinya perempuan bilang, "Saya nikahkan kamu siapa namanya, dengan anak saya atau putri saya gini dengan mas kawin siwak misalnya. Siwak 5 batang gitu misalnya." Oke, sah. Nggak ada keterangan di situ, baik pikiran mereka atau apa, nggak ada keterangan berhenti persuamian ini, pernikahan ini sampai selesai perjalanan umrah. Nggak ada. Apa hukumnya? Sah, boleh. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam benak laki-laki itu, nanti kalau misalnya selesai umrah, ya saya pisah aja sama dia, ngapain? Gitu. Ini kan cuman ya lumayan lah dapat perempuan, kemudian umrah gratis lagi dari travel. Nanti kalau misalnya selesai umrah, awas aja, gitu kan? Apa hukum nikahnya? Nikahnya sah karena itu hanya di hati doang dan masing-masing nggak ada percakapan seperti itu. Iya. Tapi dia berdosa dengan niatan seperti itu. Karena hukum menikah dengan ada niatan ingin mentalaknya nanti tanpa disebutkan, maka itu hukumnya haram tapi nikahnya sah. Karena boleh jadi ini laki-laki ternyata pas ketika di sana, oh ya Allah, taubat dia dari niatan itu. Ya Allah, ternyata ya Allah saya dapat nikmat travel gratis, umrah gratis. Terus istri ada istri muda ini selama ini nyari jodoh susah banget, gak ada yang mau sama saya. Alhamdulillah ini akhirnya terpaksa mau sama saya karena pengen nyari mahram. Maka akhirnya setelah saya pulang dari Saudi sampai Jakarta, dikip sama dia. "Kamu tetap jadi istri saya ya?" "Enggak Mas, saya kan cuma pengen sampai." Nah kalau perempuan yang niatin gitu, "Enggak Mas, saya enggak mau, saya cuma pengen sampai selesai doang, sampai selesai travel doang." "Oh enggak, kamu tetap sama saya." Maka ini hak siapa? Hak suami. Enggak bisa. "Enggak, saya enggak mau cari kamu." "Waduh Mas, jangan Mas, itu cuma main-main doang Mas." Enggak bisa. "Saya enggak main-main." "Masa sih Mas?" "Iya sih, Allah main-main sih, cuman ternyata beruntung juga saya dapetin kamu." Gitu. Enggak mau Mas. Nauzubillah minka gitu. Saya berlindung pada Allah saya berlindung pada Allah dari dirimu Mas. "Udah Mas, ceraikan saya Mas." Enggak bisa. Kita berumah tangga. Ya. Boleh enggak kayak gitu? Ya boleh terjadi kayak gitu. Kalau terjadi ya bisa gitu. Terusin. Nah, terus suami itu kemudian mencari travel berikutnya untuk cari mahram baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita punya uang 50 juta, lebih baik daftar haji dulu, haji Departemen Agama atau haji biasa, atau umrah dulu. Saya belum pernah naik haji atau umrah. Umrah dulu. Ya. Urusan haji nanti nabung ada lagi insyaallah duitnya. Insyaallah. Umrah itu diantara faedahnya mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala bisa melancarkan rezeki setelahnya insyaallah. Umrah dulu, minta sama Allah rezeki yang berikutnya insyaallah. Ya, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa umrah itu seperti haji, wajib sekali dalam seumur hidup, kata sebagian ulama. Sempat-sempatkanlah umrah minimal. Ya, karena untuk haji ini masih lama banget. 50 juta masih lama banget. Umrah dulu, rezeki Allah mengalir habis itu insyaallah. Iya, begitu.
Atau sering-sering umroh, cari travel yang menyediakan mahram kayak tadi itu, enak tuh ya. Itu travel biro jodoh, Allah alam itu. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.